dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saya tidak akan lama berkhotbah. Tetapi saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan termotivasi dan iman saudara akan meningkat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, kesukaan besar bagi semua bangsa. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi kesukaan besar bagi semua bangsa. Bukan hanya kepada bangsa, tentu kepada saudara, kepada saya dan saudara. Kalau menjelang Natal ini belum ada rada-rada kesukaan di hatimu, ya, kayak belum ada kurasakan ya, getaran-getaran Natal gitu ya. Yang salah bukan Tuhan. Nah, saudara belum membuka hati untuk Sang Juru Selamat itu. Kalau kami, ya, dengan Ibu Gembala dari November, sudah putar lagu Natal kami. Kalau jalan ke Jakarta kemana, sudah lagu Natal, saudara-saudara. Ya, November pertengahan terus gitu. Sudah kita persiapkan. Karena Natal kesukaan besar bagi semua bangsa. Ketika Yesus lahir, ya, negara-negara berdaulat seperti sekarang ini hampir belum ada. Semuanya adalah kekaisaran. Kekaisaran Roma menguasai Timur Tengah sampai Eropa. Ada kekaisaran di Asia, jadi belum negara-negara yang berdaulat. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus kesukaan bagi bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa waktu itu belum berdaulat, masih kekaisaran. Ya, satu wilayah Asia misalnya India semuanya dan sekitarnya kaisar. Kalau Timur Tengah dan Eropa itu ya Roma yang berkuasa. Tapi sudah dinubuatkan akan kesukaan kepada bangsa-bangsa, bangsa yang berdaulat. Jangan hanya kepada bangsa tapi kepada saya, kepada saudara. Ada kesukaan besar itu, ada damai Natal itu. Buka hatimu, buka pikiranmu, dengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama, ada di layar. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Kesukaan besar. Natal adalah kesukaan besar. Namanya kesukaan, ya, senang, gembira. Dan itu dibuktikan di berbagai negara di muka bumi ini. Kalau kita melihat di YouTube perayaan-perayaan Natal luar biasa. Ya. Luar biasa. Kesukaannya luar biasa. Ya, kreativitasnya luar biasa. Bukan penampilannya semata-mata. Apa yang menjadi kesukaan besarnya? Ya. Karena Yesus Tuhan Juru Selamat lahir ke dunia ini. Lahir di hati saudara, lahir di hati saya, lahir di keluarga saya, lahir di gereja kita. Dan dia ada di mana-mana saudara-saudara. Itu yang menjadi kesukaan besarnya. Jadi kalau kita mengekspresikan itu, ya memang suka, senang. Ya. Tadi sebegitu saya datang dengan Ibu Gembala di bawah, langsung kami berfoto di bawah. Ya. Ada foto booth di bawah itu, ya puji Tuhan. Berfoto, kirim kepada keluargamu. Tanggal 24, 25, selamat hari Natal. Ya.
Rasa-rasanya di gereja kita ini juga berfoto ya. Ya, baik tampilan depan, belakang, ya. Baik di bawah, rasa-rasanya oke juga, kan? Haleluya. Ada estetikanya, ada seninya. Ya. Itu semua beberapa wujud ekspresi kesukaan besar bagi kita. Persiapkan hatimu. Dan Natal itu adalah damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada umat-umat manusia, kepada saudara, kepada gereja. Ya, persiapkan hatimu. Ya, panitia, persiapkan dengan baik. Saya berterima kasih kepada panitia. Ya, sudah berjalan. Motivasimu hanya satu, motivasi seksi-seksi hanya satu. Lakukanlah segala sesuatu kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika engkau kerja, apapun seksimu atau sukarelawan di Natal di tempat ini, lakukan sebagaimana untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau di rumah tanggamu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, engkau akan enjoy. Engkau di sekolah, engkau di kuliah, engkau bekerja, ya, melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, bukan untuk manusia, engkau tidak akan kecewa. Ya, saya yang mengatakan ini, melakukan firman Tuhan ini, ya, baik saya di kantor, baik di rumah tangga, baik di gereja ini, yang adalah kebahagiaan. Karena motivasi kita adalah Tuhan. Ya, saya dari dulu sejak muda, sejak SMA selalu memimpin, ya, memimpin saya. Saya ketua pemuda SMA, tentu ketua Natal, setelah di Jakarta, di kampus, selalu memimpin kepanitiaan. Apalagi di kantor-kantor. Saya panitia Natal, ketua panitia Natal kementerian. Saudara-saudara, tentu bertemu face dengan menteri. Ke waktu menyampaikan undangan beberapa kali. Dan mohon petunjuknya dan kata sambutannya. Ya. Motivasi saya hanya satu. Dan itu motivasi saya kepada tim saya. Kalau kita buat event ini, harus mendatangkan kebaikan, kedamaian. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, kalau mendatangkan percecokan, nggak usah kita buat ini. Itu motivasi saya dan itu kusampaikan kepada seluruh tim saya. Misalnya, dibuat satu kepanitiaan, jadi ribut. Mendingan nggak usah panitia, nggak usah menjadi Natal, ya kan? Nah ternyata motivasi dan firman Tuhan yang kita sampaikan itu di mana-mana, setiap memegang ketua event-event besar, ya, enjoy saja menjadi berkat semua. Gak ada yang menggerutu itu, gak ada yang berantem itu, ya. Kenapa? Karena dari awal kita sampaikan motivasinya Tuhan. Haleluya. Kita akan menyambut tamu kita nanti, ya. Undangan sudah diedarkan. Gereja nanti penuh sampai di bawah, mungkin tidak muat. Jadi, ya, tentu saudara-saudara juga bergerak di situ, ya. Tentu saudara-saudara akan melayaninya, berikan tempat kepada mereka. Haleluya. Sebagai tuan rumah yang baik. Damai sejahtera. Itu Natal, ya. Di mana-mana dikumandangkan lagu Natal, ya. Di mall. Kalau saudara tidak mendengarkan lagu Natal di rumah, pergi ke mall. Saya jamin 100%. Ada lagu Natal. Haleluya. Ada suasana Natal di situ. Ya. Itu salah satu bukti kesukaan besar. Jadi jangan hanya di mall bersuka cita. Ya, tapi di saya, saudara-saudara, ambil sukacita Natal itu. Tentang Yesus, motivasinya Yesus. Berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di Bethlehem. Ya kan? Kan begitu pesan malaikat. Seperti yang di slide khotbah saya nomor 2. Ya. Telah lahir, maka respon mereka pergi ke Bethlehem. Ada responnya. Aktif. Coba malaikat berkata hari ini lahir bagimu juru selamat di Bethlehem, mereka diam. Nggak ada action, nggak ada aksi,
nggak pergi ke Bethlehem, nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ketika pesan malaikat mengatakan, langkah pertama, pergi ke Bethlehem. Ya. Maka mereka lihat benar ada di situ bayi yang lahir, Yesus Kristus yang lahir. Mereka saksikan di situ. Lalu setelah mereka menyaksikan Yesus itu lahir, mereka memberitakan. Aksi kedua, mereka memberitakan. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita dengar, konsep yang ada di otak pikiran kita, apapun itu tetap jadi konsep. Tidak pernah menjadi kenyataan karena tidak pernah melangkah. Ini dalam maknanya ini. Makanya ada orang hanya senang berangan-angan saja, fly dia di situ. Ya. Aku dengar-dengar kalau orang yang mengkonsumsi barang-barang haram itu, narkotika itu begitu. Menghayal dia di udara. Menghayal dia jadi orang hebat. Tetapi sebatas hayalan. Tidak melangkah, tidak berbuat. Saudara-saudara, gembala ini melangkah. Lalu setelah dilihat, diberitakan, benar. Mereka menginjil mulai. Ya, di ayat 17 disebutkan di situ ya, di ayat 17. Mereka memberitakan Yesus lahir dan orang-orang terheran-heran ketika mereka memberitakan berita itu. Terheran-heran artinya mendengarkan Yesus itu lahir. Di mana Yesus ada, di situ ada keheranan. Di situ ada kebaikan, di situ ada mujizat, di situ ada berkat. Di mana saja dia hadir. Haleluya. Dan yang ketiga, respon para gembala orang kecil ini dalam ayat 20, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Ya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kira-kira begitu. Ya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Kira-kira begitu dia memuji-muji Tuhan itu. Ya. Tiga respon ini yang dilakukan orang kecil ini, gembala ini, sehingga mereka diberkati Tuhan. Next, khotbah. Masuk kepada penutup khotbah dan aplikasi khotbah ini. Dan kita akan berdoa. Aplikasinya begini. Tuhan bisa memakai orang kecil. Tuhan bisa memakai orang sederhana. Sepanjang dia punya iman kepada Tuhan. Dunia sekarang ini ditandai dengan tiga hal. Satu, speed, kecepatan. Kalau saudara-saudara masih lambat melayani panitia apa lambat, saudara-saudara ditinggalkan. Speed, kecepatan. Saudara tidak cepat belajar, ya. Saudara ditugasi tidak lakukan, ditinggalkan. Karena sadar tak sadar dunia ditandai dengan pertama speed, kecepatan. Yang kedua surprise. Ya 3S namanya kan, kejutan-kejutan. Kita lihat banyak orang-orang yang sederhana, orang miskin, berubah jadi kaya. Fakta itu, sekarang bukan dulu itu. Kalau dulu dikuasai dari hulu ke hilir, semua dikuasai satu tangan. Sekarang surprise. Kejutan-kejutan, keuntungan dibagi-bagi. Aku berusaha. Saudara pesan makanan. Untung pengemudi Gojek. Ya. Banyak orang-orang biasa-biasa hari-hari ini menjadi orang luar biasa.
Banyak orang-orang yang diperhitungkan hari-hari ini, baik di Indonesia, di dunia, menjadi orang diperhitungkan. Surprise, kejutan. Kalau dalam bahasa Alkitab, mujizat. Orang kecil itu bisa dipakai Tuhan. Yang ketiga tanda dunia hari ini, sudden shift, peralihan-peralihan, keuntungan-keuntungan dibagi-bagi. Ya, dulu hanya dikuasai 1-2 orang saja, sekarang keuntungan itu dibagi-bagi. Itu fakta. Hai generasi yang mendengarkan firman Tuhan ini jangan hanya konsep di pikiranmu. Sebab selama itu hanya konsep, ya konsep. Tidak menjadi kenyataan saudara-saudara. Tapi gembala ini, orang kecil ini, karena dia merespon Tuhan, pertama dia pergi ke Bethlehem, kedua dia beritakan Yesus sudah lahir, ketiga dia memuji-muji Tuhan. Ini aspek rohaninya. Ketika kita geluti aspek rohani dengan baik, pertumbuhan rohani kita dengan baik, maka engkau, siapapun engkau, pasti dipakai Tuhan untuk 3S ini. Speed, surprise, sudden shift. Engkau dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Jadi ini menjelang Natal, jangan lihat kondisimu, kondisiku begini, ya. Jangan kau tangisi nasibmu, ya. Berbuat sesuatu. Kau tangisi nasibmu, air matamu habis, kecuali menangis kepada Tuhan. Ya. Itu merubah nasibmu, saudara-saudara. Bisakah dirubah nasib itu? Bisa. Nasib kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Ini berita-berita Natal yang memberkati semua. Orang kecil bisa dipakai Tuhan. Ya. Orang besar, orang berkhidmat juga dipakai Tuhan. Ya. Dipakai Tuhan. Itu sebabnya di Natal ini dan mengakhiri tahun ini, sikap kita yang baik adalah, inilah aku Tuhan, pakailah aku. Saudara akan dipakai Tuhan, di mana saudara berada ditempatkan. Di kantormu, di bisnismu, di profesimu, saudara akan dipakai Tuhan. Karena Tuhan butuh saudara. Apalagi kita butuh Tuhan. Ya. Dengan warna yang jelas, ya. Jadi Tuhan memakai everyone menjadi berkat. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, katakan, pakai aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati anak-anakku Tuhan. Dan berkat Tuhan itu turun-temurun, saudara-saudara. Sampai kepada kekekalan. Tidak stop hanya di muka bumi ini. Tapi memang konsepnya demikian. Ya. Mari kita seriusi mengikut Tuhan. Mari kita seriusi fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara akan dipakai Tuhan. Haleluya, kita akan masuk doa. Para pelayan